سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, di suatu malam di bulan Ramadan, seorang anak pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Puasanya panjang, emosinya penat, dan pikirannya penuh. Di ruang tengah ia melihat ibunya duduk sendirian. Tangannya memegang tasbih. Bibirnya bergetar pelan melantunkan doa. Sang ibu menoleh dan berkata dengan suara lembut, "Nak, sudah berbuka? Ibu masak makanan kesukaanmu." Namun sang anak hanya menjawab singkat, tanpa menoleh, tanpa senyum, bahkan tanpa rasa. Malam itu berlalu seperti biasanya, hingga beberapa hari kemudian kursi itu kosong. Tasbih tergeletak tanpa genggaman. Suara lembut itu kini tak lagi terdengar. Saat itulah sang anak menangis. Bukan karena lapar, bukan karena lelah, melainkan karena kesempatannya untuk berbakti kini telah diambil darinya. Hadirin yang berbahagia, Ramadan datang setiap tahun. Namun, belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Ramadan mengajarkan kita artinya menahan lapar, tapi lebih dari itu, Ramadan mengajarkan kita tentang menahan hati. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudah sejauh mana bakti kita? Hadirin yang berbahagia, seringkali kita mengejar pahala-pahala besar, ingin khatam Al-Quran, ingin salat malam panjang, bahkan ingin sedekah sebanyak-banyaknya. Semua itu indah, tetapi ada satu amal yang sering kita sepelekan, padahal pahalanya besar, yaitu bakti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan perintah menyembahnya dengan perintah berbakti kepada orang tua. Artinya apa? Bakti bukan perkara sampingan. Bakti adalah kunci kita menuju surganya. Hadirin yang berbahagia, mari kita renungkan sejenak. Siapa yang menggendong kita di saat kita masih belum bisa berjalan? Siapa yang terbangun saat kita menangis di malam hari? Dan siapa yang menyembunyikan lelahnya agar kita tetap bisa tersenyum? Mereka semua adalah orang tua kita. Dan hari ini, berapa kali kita menjawab panggilannya dengan nada tinggi? Berapa kali kita merasa terganggu dengan nasihatnya? Dan berapa kali kita lebih sibuk dengan gawai daripada mendengarkan cerita mereka? Padahal Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya, setiap kesabaran ibu, setiap air mata ayah, dan setiap doa yang mereka panjatkan diam-diam adalah tangga agar kita bisa menuju surganya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali manusia baru sadar arti bakti saat kesempatan itu sudah tiada. Saat kursi di rumah terasa kosong,
saat suara yang biasa memanggil tak lagi terdengar, saat doa yang dulu sering diucap, kini hanya bisa kita kenang. Di saat itu harta tak bisa mengganti, air mata tak bisa mengulang, penyesalan pun tak bisa memutar waktu. Ramadan ini adalah kesempatan emas. Selama orang tua kita masih ada, selama guru kita masih hidup, selama orang-orang baik masih ada di sekitar kita, jangan tunda bakti kita kepada mereka. Karena satu kalimat lembut hari ini bisa menjadi penolong kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, bakti tak harus kaya, bakti tak menunggu kita sukses, tetapi bakti bisa dimulai dengan senyum yang tulus, ucapan yang lembut, membantu tanpa diminta, mendoakan setelah sholat, serta memaafkan dengan kerendahan hati. Di bulan Ramadan ini, saat kita berpuasa, jangan biarkan ego ikut berbuka. Karena bisa jadi ibadah kita diterima bukan karena panjangnya doa, melainkan karena tulusnya bakti. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita ingin menggapai surga, jangan hanya menunggak ke langit saja. Lihatlah sekeliling kita. Bisa jadi pintu surga itu ada pada ibu yang kita hormati, ada pada ayah yang kita patuhi, ada pada guru yang kita muliakan, dan ada pada sesama yang kita perlakukan dengan kasih sayang. Mari jadikan Ramadan ini bukan hanya bulan ibadah, tetapi bulan perubahan sikap dan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita, menguatkan langkah kita dalam bakti, dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Mungkin itu saja kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Karena sejatinya manusia adalah letaknya kesalahan. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.